Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wakif yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat ini tim Badan Wakaf Al-Qur'an berada di Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Masyarakat yang hidup di daerah ini merupakan mayoritas muslim. Tapi pemirsa, ada satu desa di Kecamatan Donggo di mana muslim hidup sebagai minoritas. Kini alhamdulillah di sana ada seorang dai bernama Ustadz Kadrun. Beliau giat mendakwahkan Islam sehingga banyak masyarakat yang menjadi mu'alaf. Beliau juga mendirikan sebuah pesantren yang menjadi pusat pembinaan para mu'alaf tersebut. Namun keterbatasan Al-Quran menjadi masalah tersendiri. Untuk lebih jelasnya bagaimana Ustadz Kadrun membina para mu'alaf tersebut, kita akan berkunjung ke Ustadz Kadrun. Dirimu mohon selamatkan hamba. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Apabila hati hilang cahaya iman, langkahnya hidup hitam tanpa penerang. Awalnya itu kita dari keluarga, karena di sini itu adalah sepupu-sepupu, bukan lagi orang lain. Tidak ada sepupu sekali, sepupu dua kali. Jadi kita pergi dari rumahnya mereka. Bagaimana? Jadi kita pancingkan juga dengan keadaan ini. Yang sudah masuk 1-2 orang kita kasihkan hadiah mereka. Bahkan kalau ada MTQ tingkat desa itu kita panggil mereka untuk ikut mengaji, ikut lomba azan untuk anak-anak. Yang perempuan kita ambil untuk meramaikan kesidarbana. Jadi kita kasihkan hadiah untuk memancing keadaan mereka. Akhirnya alhamdulillah setelah kita kasih hadiah itu, yang lain juga akan terpengaruh. Kalau begitu saya juga ikut supaya dibimbing juga oleh Ustadz, supaya bisa saya main kesidah. Dan nanti kalau saya ikut ada MTQ, saya pasti dapat hadiah juga seperti mereka itu. Kalau kita bagikan Al-Quran, dan memang sudah sering kita bagikan Al-Quran kepada mu'alaf. Jadi yang lain yang orang Kristen juga akan minta. Saya bilang tidak bisa ambil Al-Quran karena Anda adalah lain keyakinan dengan kita. Tapi kalau dia bilang saya masuk Islam, kita kasih mereka dan kita bina di sini. Mereka kalau kita ceritakan masalah Nabi itu, mereka sangat senang sekali. Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi. Kita juga berkunjung ke salah satu pesantren yang berada jauh dari pemukiman warga. Tepatnya di Desa Songgela, Kecamatan Rasanaya Barat, Kabupaten Bima. Uniknya, pendiri pondok pesantren ini adalah Brigadir 2 Junaidin. Beliau adalah salah seorang polisi aktif yang bertugas di Polres Bima. Dia bercita-cita ingin menjadikan pondok pesantrennya sebagai pusat dakwah dan pencetak generasi penghafal Al-Quran. Di bawah keinginan saya untuk berdiri pondok pesantren ini karena saya melihat di beberapa wilayah yang saya melihat, jadi istilahnya agama Islam ini sudah mulai pudar. Tata tertib atau adab-adab daripada Islam ini sudah mulai menurun. Jadi yang pertama adab bagaimana menghormati orang tua, terus bagaimana baca Al-Quran mereka. Jadi sudah jauh daripada agama Allah Subhanahu wa taala, jauh daripada Islam. Tujuan utama saya mendirikan pondok pesantren adalah pencetak para hafiz, para alim. Bagaimana malah kalau mereka sudah bisa hafal Al-Quran, ya tentunya mereka nanti dikirim belajar lagi di tempat lain seperti Pakistan, ya, Arab Saudi, ya, Mesir. Nah, itu maksud saya. Kemudian mereka datang kembali menjadi ulama-ulama besar. Gitu, ya. Mudah-mudahan pondok pesantren ini menjadi pondok yang sebagai pusat daripada dakwah. Selain itu, kita juga akan berkunjung ke beberapa pesantren yang berada di Kabupaten Bima dan sekitarnya. Melalui proyek Al-Quran Rotib ini, kita berencana akan menyebarkan Al-Quran sebanyak 3.000 buah yang terbagi dalam 25 titik di beberapa kecamatan yang berada di 2 kabupaten, Bima dan Dompu.
Wakaf Anda akan membantu pembinaan Al-Quran di Kabupaten Bima dan sekitarnya. Anda harus ikut.